membacanya atau bagi yang mendengarkannya. Alhamdulillah, Gurunda sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kami mendengar jelas suara Gurunda, insyaallah. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Gurunda kita sudah hadir. Kita berikan waktu seluas-luasnya pada Gurunda dan kita menyimak apa yang akan beliau sampaikan. Tentunya bagian dari upaya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kepada Al-Mukarram Muhtaram, Gurunda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik fa ansahu asy-syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka ayat ini seperti yang sudah kita bahas kemarin bisa disebut dengan detik-detik akhir kehidupan Nabiullah Yusuf alaihissalam di penjara. Walaupun ada sebuah proses yang di luar dugaan, namun pada akhirnya dari ayat ini mengisyaratkan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Pada akhirnya sebuah kehidupan yang pahit, sebuah kehidupan yang sulit itu akan berakhir. Namun yang menarik di sini adalah bagaimana seorang mukmin menjadikan kehidupan pahitnya itu adalah kehidupan manis. Itulah unggulnya keimanan seperti yang disebut oleh Rasulullah, ajaban li amril mukmin. Mengagumkan, sangat mengagumkan kehidupan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Semua kondisi hidupnya selalu baik dan itu tidak bisa dialami kecuali oleh orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakar. Apabila hidupnya manis maka membuat dirinya bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Apabila lagi pahit hidupnya dia bersabar. Syakar dan sabar pada hakikatnya kehidupan yang indah dalam hati orang-orang beriman, kehidupan hati dan hakikat manusia adalah bagaimana kehidupan hatinya. Jangankan sekelas Nabiullah Yusuf alaihissalam, sekelas seorang ustadz zaman ini divonis 18 tahun, setiap kali orang-orang beriman
baik itu sahabatnya ataupun muridnya berkunjung, ya, tidak pernah terlihat sebuah kehidupan yang sedih, kehidupan yang murung, yang ada selalu riang gembira. Ya. Kenapa? Karena sobarnya. Ya. Yang berarti saat sobar itu dia sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentu kita tetap berdoa kepada Allah, nas'alullah lana wa lakumul afiyata wassalam. Ya. Kita berdoa agar kita diamankan dari hal-hal yang sedih, yang sulit, yang pahit, ya. Artinya semoga Allah menjaga kita semua dari ujian penjara, ya. Walaupun Allah katakan ujian penjara itu sangat mungkin jika kita belajar dari Nabi Yusuf atau belajar dari ayat wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuk, ya, liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Liyuthbituk artinya kamu ditangkap dan kemudian dipenjara, ya. Sehingga sebagian ulama memang ya menulis kitab khusus, ya apa itu, ya, intinya al ulama was sujun, ya, para ulama dan penjara, ya. Imam Ahmad pernah dipenjara, Imam Ibnu Taimiyah pernah dipenjara, Said Qutb dipenjara, dan masih banyak, ya. Sa'id bin Jubair mufassir dipenjara walaupun sampai menemui syahidnya, ya. Al Hasan al Basri dipenjara, ya. Dari kalangan sahabat, ya, Ummu Kalthum ibnu Uqbah bin Abi Mu'aid dipenjara, ya, oleh keluarganya sendiri supaya tidak ikut hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Esensi penjara adalah hidup yang terbatas, hidup yang sulit, ya. Ya. Walaupun mungkin seseorang beriman dijaga dari penjara, pasti nggak lepas dari ujian yang lain, ya. Tapi ayat ini mengingatkan kepada kita, belajarlah jadi orang yang wa in asabathu dharra sabar, ya. Ya, apabila ujian itu datang dia bersabar, sehingga karena kesabaran itu hakikatnya adalah taqarrub ilallah, dan sangat banyak ayat-ayat yang memuji orang-orang yang sabar, ya. Innallaha ma'as sabirin, ya. Maka wajarlah jika orang-orang yang soleh itu, ya, tidak terpengaruh oleh kehidupan penjara, ya. Ya, bahkan ada seorang soleh yang sebelum menikah aja sudah terbayang, ya, ya, tidak mustahil hidup saya penjara, ya. Sehingga ketika ta'aruf kepada calon istrinya yang dia tanya begitu, ya, bagaimana menurutmu antara penjara dan dakwah, ya, ya. Kemudian muslimah tersebut, ya, menjawab, ya, wah itu sudah merupakan konsekuensi dakwah ini itu, pokoknya, ya, tidak membuat dirinya takut, ya, demi dakwahnya. Akhirnya terjadilah pernikahan, ya. Ya, walaupun semuanya tidak terlepas dari takdir Allah, ya. Ya. Ya, katakan nikahnya kurang lebih tahun 91, ya, sampai sekarang juga nggak pernah menikmati penjara, ya. Ya, semuanya sudah ada takdirnya, ya. Jadi intinya, ya, pentingnya bagaimana orang beriman bisa mengelola kehidupan yang pahit menjadi kehidupan yang indah, ya. Ya. Betapa atau begitu indahnya
kehidupan pahit itu, ya, maka kita lihat Nabi Ayub walaupun sakit seakan-akan tidak sakit. Karena yang paling berat manusia itu jika mungkin fisiknya sakit, ya, tapi kalau hatinya nggak sakit, hatinya ya sehat, hatinya bugar, maka manusia itu insya Allah nggak terpengaruh. Ya. Ekonominya boleh miskin, tapi hatinya nggak miskin, maka manusia itu tidak akan terlihat atau tersengsarakan oleh miskinnya. Ya. Maka kehidupan para ulama, terutama kehidupan para mujahid, ya, walaupun mereka di penjara, tapi hatinya nggak di penjara, sehingga ya di raut wajahnya bahkan di dalam aktivitasnya tidak menunjukkan sebuah kehidupan yang terpenjara. Ya. Ulama di negeri ini, ya, dari Sumatera Barat, ya, semoga terus Allah menghadirkan ya para ulama, para duat, para mujahid dari Sumatera Barat, ya, karena memang ya sering saya katakan kalau taujir Sumatera Barat, orang Sumatera Barat itu ada gen, ya, ada gen keulamaan, ada gen jihad di jalan Allah, ya, sehingga jadi orang Sumatera Barat, ya, jadi alim, jadi mujahid, wajar lah, memang gennya ke sana, ya. Nggak jadi, malu lah, ya, seharusnya, ya. Tentu wala uzaki ahadan ala Allah, bukan berarti saya ingin mengunggulkan orang Sumatera Barat yang dalam hal ini termasuk tarbiyah sejin, ya. Tarbiyah penjara adalah ulama kita Buya Hamka rahimahullah, ya, hidup di penjara, ya, bagaimana kisah kesabaran istrinya, ya, apalagi di penjaranya nggak bersalah, cuma korban kejahatan politik pada zamannya, tapi bagaimana menjadikan penjara itu, ya, sebuah kemerdekaan jiwa dan hati, ya. Sehingga dari penjara saja bisa menghasilkan sebuah kitab tafsir, ya, namanya tafsir Al-Azhar. Ya. Sementara kita yang nggak di penjara, ya nggak harus menghasilkan tafsir, tapi harus tetap menghasilkan amal-amal yang lain, ya. Wabil khusus amal khidmatul Islam wal muslimin, amal-amal yang sifatnya melayani kaum muslimin, melayani Islam dan kaum muslimin, ya. Said Qutb juga menghasilkan tafsir fi dhilal karena penjara, ya. Dan masih banyak yang lain, justru saat di penjara di situ dia hafal Quran, ya. Lebih banyak lagi itu, ya. Ya, kita dulu pernah kedatangan seorang insinyur, ya, insinyur desain alat-alat rumah tangga, ya, namanya Syekh Ali Nawaid, ya, sering sekali ke Indonesia tahun awal 90-an, ya. 18 tahun di penjara, ya, di penjaralah dia hafal Quran, ya. Dan betapa banyaknya kaum muslimin, ya, Filistin yang karena di penjara hafal Quran, ya. Ya, itulah yang disebut dengan orang beriman harus pandai merubah kehidupan sulit justru jadi motivasi beramal soleh, ya. Ya. Maka Said Qutb rahimahullah, ya, di dalam mengungkapkan, ya, perasaannya betapa, ya, memang kami ini di penjara tapi jiwa kami nggak di penjara, ya. Sehingga beliau mengingatkan kaum muslimin yang lain, wabil khusus para aktivis dakwah, ya, agar
agar bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia rasakan, apa yang beliau rasakan rahimahullah, ya. Ya, mohon maaf ya kepada kaum muslimin yang lain yang baru dengar namanya udah benci duluan ya, apalagi ungkapan-ungkapannya ya. Jadi beliau dalam penjara itu nulis sebuah syair ya, dan syair ini sudah populer dinasyidkan di tahun 90-an ya. Akhi anta hurrun wara as-sudud, akhi anta hurrun wara al-quyud, idza kunta billahi musta'siman fama yadiruka kaidul abid ya. Artinya apa itu ya? Ya, akhi ya, kamu itu sebenarnya sangat berpeluang hidup merdeka walaupun kamu dalam penjara. Ya. Dalam penjara saja orang beriman itu bisa merasa merdeka, apalagi di luar penjara. Ya. Ya. Akhi anta hurrun ya, wara al-quyud ya. Ya, saudaraku, kamu itu sebenarnya merdeka walaupun hidupmu itu ya dalam kerangkeng-kerangkeng besi yang ada itu ya. Kapan kamu itu bisa merdeka? Idza kunta billahi musta'siman ya. Selama kamu ya menjadi orang yang selalu berpegang teguh dengan tali Allah, hablum minallah ya, dengan ibadahnya, dengan zikirnya, dengan ta'amul Qur'annya ya. Apapun yang kamu rasakan, sesungguhnya kamu itu sudah merdeka ya, hatinya ya. Dan siapa yang hatinya merdeka ya, ya maka otomatis ya, hidupnya akan tetap normal ya. Fama yadiruka kaidul abid ya. Dan kalau kamu merdeka ya, karena kamu selalu berpegang teguh dengan tali Allah, maka kejahatan manusia jahat manapun, abid ini biasa menunjukkan manusia yang jahat ya, kejahatan manusia yang manapun nggak ngaruh sama kamu ya. Dan itu pernah diungkapkan juga oleh Imam Ibnu Taimiyah ya, sian musuh-musuh itu ya, ya maksudnya memenjarakan saya supaya saya menderita, tapi dia nggak melihat saya menderita ya. Dia berniat membunuh saya, maksudnya supaya saya ketakutan, tapi saya nggak takut ya. Akhirnya dibebaskan karena nggak berpengaruh apa-apa ya. Nah ini satu ibrah keimanan, keilmuan ya, ataupun semangat jihad yang baik ya. Begitu juga para akhwatnya ya. Ya. Kitab saya, tulisan saya yang judulnya Kiat Hafizah menjadi kiat muslim, kiat menjadi hafizah ya. Ya. Da'iyah ya. Di saat itu ditulis itu masih bergejolak itu ya, jihad Afghanistan ya. Maka di majalah-majalah yang saat itu sampai di negeri ini itu ada kisah-kisah para akhwat yang hidup di penjara ya, yang saat itu penjara Afghanistan yang saat itu dipimpin oleh presiden yang komunis Babrak Kamal ya. Itu betapa banyak para wanita muslimah di penjara-penjara Afghanistan itu yang hafal Quran ya, karena di penjara ya. Tentu bukan maksudnya kalau sudah hafal Quran masuk penjara dulu ya, tapi ini kembali kepada akhi anta hurrun tadi ya. Walaupun kamu di luar penjara, kalau kamu nggak hurrun ya, minimal hurrun dari hawa nafsumu, dari kelemahanmu ya, ya, maka kamu akan tetap sulit melakukan ini melakukan itu ya.
itu ya, Al-Quran mengajarkan kita harus betul-betul menjadi hurrun ya, wara as-sudud, hurrun wara al-quyud ya, baik yang sifatnya konkret ya penjara, abstrak ya, jiwa manusia itu sendiri yang kadang ya memenjarakan manusia itu sendiri ya. Itulah salah satu ibrah yang juga harus dipahami dalam memahami detik-detik akhir Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya membebaskan Nabiullah Yusuf alaihissalam dari penjara itu ya. Jadi akhirnya ada rekayasa Allah Subhanahu wa taala ya, di mana rekayasa Allah itu kadang-kadang datang dari sesuatu yang di luar nalar manusia ya. Istilahnya kalau di ayat ini nanti yaitu di ayat 43 ya, gara-gara raja mimpi, gara-gara penguasa bermimpi ya, nah, itulah yang memproses ya Nabi Yusuf keluar dari penjara ya. Padahal yang diharapkan oleh beliau adalah laporan dari teman sepenjaranya ya, udhkurni inda rabbik ya, coba dong kamu laporkan tentang temanmu yang di penjara, yang dipenjarakan karena nggak salah, udhkurni inda rabbik ya. Namun Allah punya rekayasa yang lain, fa ansahu syaitan dzikra rabbih, syaitan melupakannya ya. Ya tentu bisa jadi memang gara-gara setan melupakannya, jadilah dia fi bid'i sinin ya, tinggal di penjara lebih lama ya. Ya, tapi itu tetap menjadi suatu hikmah yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sampai pada akhirnya rajanya bermimpi, wa qala al-malik ya, mimpi aneh, inni ara sab'a baqaratin. Aku bermimpi ada 7 ekor sapi betina ya, simanin yang gemuk-gemuk ya, yakuluhunna sab'un ijafun ya. Tapi sapi-sapi gemuk ini dimakan oleh ya sapi-sapi yang kurus yang jumlahnya juga 7, jadi masing-masing makan 1 ekor sapi yang gemuk-gemuk itu ya. Dan mimpi juga wasab'a sumbulatin khudrin ya, mimpi 7 ya tangkai ya gandum ya, 7 tangkai gandum yang hijau ya, wa ukhra yabisat, dan ada tangkai-tangkai gandum yang lain yang kering. Yang kita jelaskan bahwa mimpi orang kafir pada hakikatnya mimpi yang lebih bersifat manusiawi ya, namanya manusia ya, ada sebagaimana manusia itu ada sedih, ada gembira, mungkin juga ada mimpi ya. Jadi ya, karena mimpinya manusiawi ya, bisa memberi satu isyarat tertentu, bisa tidak ya. Tapi mimpi orang beriman, apalagi yang soleh, apalagi yang banyak beribadah, atau terutama tidurnya berwudu, berzikir sebelumnya, maka itu disebut dengan mimpi yang bersifat mubasyirat ya. Apa istilah sekarang itu, kode-kode yang positif dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Seperti mimpinya Al-Imam Al-Bukhari ya, mimpi bertemu dengan Rasulullah dan melihat Rasulullah itu dikerubungi lalat dan beliau berusaha menjauhkan lalat itu ya. Akhirnya diartikan bahwa Allah memberi kemampuan yang luar biasa kepada Imam Bukhari untuk menjauhkan
semua hadis-hadis dhaif. Dhaif itu gambaran lalat ya. Di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih ya. Sehingga Al-Jami'us Sahih menjadi kitab yang satu-satunya kitab yang pertama saat itu memuat hadis sahih, sehingga dikatakan ya as-sahhul kitab ba'dal Qur'an ya. Referensi kedua setelah Quran ya. Kecuali Syiah yang tidak mau dengan ya kitab Sahihul Bukhari ya. Maka kata raja itu, ya ayyuhal mala'u aftuni ya. Wahai para tokoh-tokoh yang ada ya, jelaskan mimpiku itu ya. Berikan aku penjelasan dalam mimpiku itu. In kuntum lirru'ya ta'burun ya. Jika kamu memang bisa menafsirkan mimpi ya. Ta'burun asal artinya dari kata ibrah ya. Jika kamu bisa mengambil pelajaran ya, dari mimpi itu ya. Ya begitulah salah satu ya fitnah orang beriman itu adalah ya, apa yang disebut dengan fitnatus siyasah ya. Fitnah politik ya. Disebut fitnah politik apabila ujian itu datangnya dari penguasa ya. Apa yang dialami oleh Nabi Yusuf adalah ya kejahatan penguasa ya. Sehingga nasihat beliau kepada temannya ya agar fokus kepada Allah ya. Jangan sampai penguasa itu membuat kamu berpaling kepada Allah ya. Maka dia katakan, ya sahibai sijni a'arbabum minallahi ya khairun ya, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya thalathun man naja minhunna faqad naja ya. 3 peristiwa, siapa yang selamat dari 3 peristiwa itu ya maka dia selamat ya. Dan esensi dari 3 peristiwa ini semua terkait dengan politik ya, terkait dengan kekuasaan ya. Man naja ba'da mauti faqad naja. Dan siapa yang setelah kematianku masih Islam, masih taat, masih ya dan lain sebagainya, berarti dia memang orang yang istiqomah ya. Kenapa kematianku menjadikan satu fitnah ya karena ya setelah kematian Rasulullah ya tentu ya alam semesta ini tidak akan sebagus saat Rasulullah ya, terutama dalam dunia politiknya, dalam dunia kekuasaannya ya. Bayangkan kalau di zaman Abu Bakar saja ya itu sudah terjadi ya rame-rame murtad, rame-rame ngaku jadi nabi, rame-rame nggak mau bayar zakat ya. Maka kalau ada manusia abad ini nih udah 14 abad yang lalu masih soleh, masih solihah, masih muslim muslimah, masih mukmin mukminah, itu harus disadari sebuah nikmat yang sangat luar biasa besar ya. Ibaratnya Rasulullah udah lama nggak ada aja dia masih beriman, gimana kalau orang yang soleh-solehah itu ada Rasulullah ya. Jadi apa yang dialami Nabi Yusuf pada hakikatnya fitnah siyasah ya, fitnah dari raja. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan afdalu jihadin ya kalimatu haqqin 'inda sultanin jair ya. Sebaik-baik jihad itu adalah meluruskan ya dengan ya, menyampaikan pesan yang benar ya kepada penguasa yang jahat ya.
penguasa yang zalim. Ya, semoga peran antum semuanya ataupun peran kita semuanya, yang sedikit, yang sedang, yang banyak kemarin pemilu, semoga diterima oleh Allah sebagai salah satu bentuk kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya, tentu ya, apabila belum berhasil, wajarlah jika orang beriman ya belum berhasil. Ya. Tapi orang lain yang nggak beriman, ya rasain lo belum berhasil. Ya. Jadi perasaan nggak nyaman belum berhasil itu Allah menyebut itu tanda kamu beriman. Ya. Karena kalau orang munafik, intusibka hasanatun tasu'hum, ya. Kalau ada kumpulan orang beriman mendapat kondisi yang menyenangkan, bukti orang itu ada kemunafikan, bukti orang itu nggak punya loyal kepada Islam, nggak punya zurah kepada Islam, malah sedih, ya, malah ya kaum muslimin berhasil ya berhasil ingin melakukan sebuah perubahan yang dipimpin oleh seorang presiden yang insya Allah bisa dipercaya dan seterusnya. Wa in tusibka sayyi'atun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Jika ada kumpulan kaum muslimin belum berhasil dalam perjuangannya, yafrahun, malah senang. Ya. Senang, ya. Malah apa? Ya, nyukurin istilahnya ya. Apa aku bilang, kayaknya jangan milih 01, milih 02 ya. 02 yang kayak begitu dipuji-puji ya. Dari orang yang notabene kita lihat beriman, bahkan mungkin profesor, bahkan mungkin doktor ya. Tapi kalau tidak punya daya ya, memilih yang benar ya, jadi seperti itulah ya. Enggak peduli siapa yang akan jadi presiden, jadi wakil presiden, malah dibanggakan. Yaqulu qad akhadna amrana min qabl. Makanya ikutin kami. Kalau kami kan milih 02, menang kan jadinya. Ya, bangga dalam kesalahannya. Ya. Dan meninggalkan kaum muslim itu dalam keadaan berbahagia. Wa yatawallaw wa hum farihun. Nah, itu membaca di surat At-Taubah. Nah, ini fitnah siasah ya. Hadisnya juga mengatakan siapa yang masih tetap muslim, mukmin, apalagi mujahid, mujahidah, wah masya Allah ya, ahli dakwah, ahli Quran, setelah matinya Utsman bin Affan, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, faqad naja. Ya. Dan apa yang terjadi di zaman Utsman adalah fitnah politik yang luar biasa. Tentu kalau di zaman dulu itu besar ininya gelombang fitnahnya, ya apalagi zaman ini lebih besar lagi ya. Tapi masya Allah ada hamba-hamba Allah yang masih mau ngaji ya, yang tiap Selasa, yang tiap Rabu, yang tiap Kamis ya, nggak berhentinya ngaji. Sadar itu merupakan hadiah yang sangat spesial dari Allah. Pakai akal itu sebetulnya wajarlah kamu nggak jadi orang soleh soleha. Zamannya seperti ini ya. Walaupun memang wajar, tapi di sisi lain kan Allah disediakan kalau kamu mau soleh soleha ini loh jalan-jalan menuju ke sana. Ya. Di sini ada kajian, di sini ada kumpulan macam-macam lah. Ya. Yang kalau dimanfaatkan, insya Allah ya. Walaupun zamannya udah rusak seperti ini masih soleh. Ini ada referensi-referensinya, buku-bukunya, ini tokoh-tokohnya semua ada. Ya. Jadi bertarung nih antara fitnah siasah yang luar biasa ya, dengan daya dukung yang kalau dimanfaatkan dengan baik, insya Allah orang beriman itu ya lolos dari jebakan-jebakan siasah. Wa man naja minad dajjal faqad naja ya. Siapa yang aman dari fitnah dajjal maka dia aman
Dajjalnya mana sekarang? Dajjalnya belum ada, yang ada baru ya kata para ulama yang ada ya, DP Dajjal ya. Awal-awal fitnah Dajjal ujungnya fitnah politik juga ya. Yang disebut dengan sanawatun khadda'at ya. Kamu berada di tahun-tahun yang penuh tipuan di dalam dunia politik ya. Yang jelek justru dipercaya, yang dapat dipercaya ya, yang pengkhianat justru dipercaya, sebaliknya ya. Yang jelek malah cepat naiknya, yang dapat dipercaya ya malah yang nggak dapat dipercaya malah diberi amanah ya, sehingga yang nggak punya iman enakan jadi orang jelek ya, kayaknya gampang itu ya, dapat jabatannya gampang, dapat kedudukannya gampang ya. Sementara ada orang beriman, kami nggak butuh semuanya, yang penting kesolehan, ketakwaan ya, itu semua akan habis. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil ya. Nah, karena itu penting ya, penting hari Jumat itu hari berdoa selamat dari ya fitnah kehidupan, terutama fitnah siasa ya. Gimana cara berdoanya? Baca surat Al-Kahfi ya. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang baca surat Al-Kahfi usima min fitnatid dajjal ya, dijaga dari Allah dari fitnah dajjal. Yang dajjalnya mana? Ya memang belum ada dajjalnya, tapi ya esensi fitnahnya udah terjadi. Fitnah dajjal itu kan nggak jauh-jauh dari fitnah politik, fitnah harta, fitnah syahwat, fitnah akidah utamanya ya. Tapi yang baca Al-Kahfi sesuai dengan rekomendasi Rasulullah, maka itu ibaratnya manusia sedang berdoa dengan tilawatul Quran agar terjaga dari fitnah ya. Jadi penting kita ya, jangan sampai ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan arahan ya, jangan sampai kenapa kamu jadi begitu? Iya, saya jarang baca surat Al-Kahfi sehingga ada celah, ya kamu salah sendiri ya. Ya tadi saya cerita ya, ada seorang ustadz ya, seorang alim yang ketika dia akan ta'aruf sebuah pernikahan, begitu kuatnya semangat dakwah, semangat jihad ya. Dan saya waktu itu merasa ya, ini satu-satunya nih seorang ustadz yang ta'arufnya itu bukan nanya kamu siap nggak dengan kondisi hidup saya yang pas-pasan, dan selain ditanya kamu gimana pendapatmu tentang penjara. Ya, keren kan ya. Ya, siap kamu kalau sampai dakwah ini berdampak ke sebuah penjara katanya ya. Ya, ternyata dalam perjalanan ya, ini sebuah ibrah ya, saya tidak ingin menganggap itu sebuah kesesatan atau sebuah kekurangan seseorang ya. Ternyata setelah aktif dalam dakwah ya kurang lebih mungkin sekitar 20 tahun ya, ya maka ya tidak lagi istiqomah di jalan dakwahnya, dia malah cari jalan yang lain ya. Sehingga belum di penjara sudah nggak kuat ya, ya gimana di penjara? Nggak ada penjara, nggak ada apa, hidup secara ekonomi melimpah ruah ya, ya. Tapi nggak kuat karena fitnah siasa ya. Akhirnya keluar dari jalan dakwah. Nah, udahlah repot banget ikut dakwah yang model-model begini ya. Ya itu otaknya nggak pakai tilawah-tilawahan, nggak pakai kiam-kiaman, partainya selalu nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Katanya kiam, siam, ya macam-macam, mana ya, nggak kunjung berkuasa ya. Seakan-akan dakwah tujuannya hanya itu gitu ya.
Misalnya dakwah kan tujuan banyak itu, bukan sekedar wah jadi 2 digit dari 8 jadi 15, kan bukan itu tujuan dakwah ya. Sehingga menganggap wah jangan-jangan dakwah ini gagal, akhirnya keluar. Oh, rasanya sedih juga ya Allah, dulu kayak apa ya, apa intima haroki namanya ya, semangat berdakwah berjihadnya ya. Tiba-tiba karena fitnah siasah ya nggak siap lagi untuk berdakwah dengan manhaj Quran yang ada seperti ini ya. Ya akhirnya ya bikin partai baru, hasilnya lebih jauh lagi ya. Ya mending kalau bikin partai baru terus wah, langsung naik 10% ya. Ini wala 1% aja enggak ya. Hati-hati fitnah siasah ya. Akhirnya alad dunya walal akhirah ya. Karena itu ya kita nggak tahu ya apa orang seperti ini kira-kira kalau dievaluasi ya, gimana bacaan kahfimu tiap Jumat ya. Kalau dijawab wah saya jarang, apalagi nggak pernah ya, maka nggak ada lain kita bisa mengatakan pantesan ya. Ilmu sih boleh masya Allah ya, betapa luasnya faqofa ya, tapi kedekatan dengan Allah kurang ya, jadinya ya cuma karena fitnah siasah aja ya udah lemes ya. Atau dievaluasi berapa banyak sih kamu minta tolong kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, ini semua kan doa sabat ya. Apa doa Rabbana atina min ladunka rahmah, itu semua doa sabat ya. Wa hayyi lana min amrina rasyada, apa lagi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, apa lagi Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr ya. Yang sampai ketika ada evaluasi iya jarang, apalagi iya nggak pernah, ya pantesan ya, seakan Allah nggak tanggung jawab, kamu kan nggak minta ya. Seperti dua orang naik pesawat ya, yang satu dapat tempat yang enak itu pinggir jendela ya, sehingga dia sambil, yang satu dapat tengah ya. Kenapa sih kamu dapat pinggir, saya kok dapat tengah begini ya? Bedanya yang satu minta ke petugasnya, Mbak tolong kasih yang window ya. Yang satunya bodo amat mau dikasih kayak mau enggak ya, akhirnya dapat begitu. Ya begitulah pentingnya doa ya. Pentingnya doa agar ya kita tidak disalahkan oleh Allah kalau kita belum mendapatkan sesuatu yang baik ya. Kenapa anakmu enggak hafal Quran? Ya. Apakah sudah berdoa? Sudah. Sudah banyak ibadah agar hafal Quran? Sudah diarahkan? Sudah. Khalas. La aiba fi. Ya. Nggak ada catatan kepada orang seperti ini. Ya. Bahkan di sisi Allah semua niat-niatnya untuk menjadikan anaknya hafal Quran ya, sudah dicatat dengan pahala-pahalanya. Ya. Memang berarti Allah menolak dong? Tidak, Allah tidak menolak. Allah mungkin akan memberikan konversi yang lain ya. Mungkin anaknya nggak hafal, tapi berapa ratus ribu umat ya, karena doa orang beriman ini jadi hafal Quran semua ya. Tapi dia tidak akan pernah menggugat Allah, ya Allah gimana sih giliran orang-orang kok pada hafal, kok anak sendiri nggak hafal? Enggak, Allah punya cara tersendiri ya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam ya, orang lain pada beriman, anak sendiri nggak beriman ya. Bukan nggak mungkin berarti Nabi Nuh itu nggak peduli dengan anaknya ya. Ya begitulah ya fitnah siasah yang terlihat dari sikap raja ya. Sikap raja yang menjarakan Nabi Yusuf, dan di ayat 34 ini akan menjelaskan ya saat-saat ya, bagaimana raja itu berubah pikiran nanti untuk
membebaskan ya orang yang soleh yang telah dipenjarakannya, yang notabene tidak terjerumus dalam suatu kesalahan. Ya namanya lingkungannya bukan lingkungan yang baik ya. Rajanya minta fatwa, minta penjelasan ya. Aftuni ya. Fi ru'ya ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Maka kata malak itu adghathu ahlam. Ya. Itu cuma mimpi ngaco istilahnya ya. Mimpi enggak berdasar ya. Adghathu ahlam. Ya. Jadi ya begitulah ya. Gaya orang yang tidak mau menunjukkan satu kekurangan dalam dirinya ya. Rajanya minta ini, malah materinya itu direndahkan. Itu mimpi ya. Mimpi enggak berdasar, mimpi ngaco ya. Mimpi enggak jelas, adghathu ahlam ya. Kalau orang beriman kalau enggak tahu apa ya wallahu a'lam ya. Nanti saya pelajari ya. Bukan kemudian temanya yang disalahkan ya. Adghathu ahlam ya. Baru dia ngaku wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Lagian kami ini bukan pakarnya alim ya. Bukan pakarnya untuk menjelaskan mimpi ya. Tapi sebelumnya ya, mimpi rajanya diserang dulu, adghathu ahlam ya. Ya, kalau sebuah mimpi disebut adghathu ahlam ya, itu ya masih agak relevan gitu ya. Yang paling jahat itu orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Qur'an, belum nyambung dengan Al-Qur'an, Qur'annya yang dituduh ya. Kalau Al-Malak itu tadi kan nuduh mimpinya raja, istilahnya mimpinya manusia ya. Apalagi rajanya kafir. Ya masih nyambung lah kalau mau dituduh adghathu ahlam ya. Yang paling jahat manusia udah enggak beriman dengan Al-Qur'an, enggak punya pengetahuan tentang Al-Qur'an, Al-Qur'annya dituduh adghathu ahlam ya. Ini hati-hati sikap-sikap seperti ini ya. Bahwa orang kafir seperti itu kan disebut di surat Al-Anbiya ayat 5 ya. Yang rajin ngaji surat Al-Anbiya hari Senin ya, ini pernah kita bahas ya. Quran adghathu ahlam ya. Karena itu segala kekurangan diri kita tentang Al-Qur'an jangan pernah menyalahkan Al-Qur'an ya. Salahkan dirinya sendiri. Biar bagi Allah itu menunjukkan ketawaduan manusia ya. Manusia ini nyalain dirinya sendiri ya. Pada umumnya orang itu ya ingin menonjolkan, ini malah dirinya disalahkan ya. Kenapa kamu nggak hafal-hafal? Ya astagfirullah, mungkin saya banyak dosa, mungkin saya kurang berdoa. Walaupun sudah berdoa ya, walaupun sudah berusaha taat, bertawaduklah kepada Allah ya. Yang kenapa kamu nggak hafal-hafal ya. Lagian Quran itu kan banyak. Nah ya, lagian apa sih manfaatnya dihafal? Quran itu juga udah banyak ya. Mau tinggal buka, apalagi ada HP, tinggal klik juga udah keluar ayat-ayatnya. Ngapain pakai dihafal? Orang seperti ini susah dapat hidayahnya ya. Udah nggak hafal Quran disalahin ya, seperti gaya orang kafir di Al-Anbiya ayat 5. Bal qalu adghathu ahlam. Serangan kedua, baliftarahu. Itu kan buatan Muhammad itu, bal huwa syair ya. Memang karena dia itu seorang syair ya. Kalau memang dia nabi, coba buktikan mukjizat yang lain. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun.
Padahal Quran itu jauh lebih hebat daripada ayatin kama ursilal awwalun, lebih hebat dari sekedar tongkat ya. Di mana letak hebatnya? Mana tongkatnya sekarang ya? Kalau mau sok-sokan ilmiah gitu, mana tongkatnya ya. Tapi kalau mukjizatnya Al-Quran, mana Quran? Ya ini Quran ya. Nabi Saleh apa mukjizatnya? Ontak ya. Mana ontaknya ya. Nggak bisa dong ngomong-ngomong doang ya. Sekarang ini harus ada faktanya ya. Orang beriman enak, mana ontanya? Nggak ada, cuma karena yang menjelaskan Allah dan Allah itu pasti benar ya. Shadaqallahul azim. Mau ada faktanya nggak, faktanya ada atau tidak, saya beriman ya. Ini sekedar mengambil ibrah betapa adghatsu ahlam itu ya di dalam sejarahnya menjadi istilah yang membuat manusia terhalang untuk beriman dengan Al-Quran ya. Jadi sebagaimana para al-malak, tokoh-tokoh di istana ketika menolak ya, atau beralasan nggak bisa memberi penjelasan, maka penjelasan mimpi rajanya disebut adghatsu ahlam ya. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Saat kejadian seperti ini, temannya Nabi Yusuf yang udah keluar duluan itu ya baru nyadar ya. Katanya wa qala alladzi naja minhuma ya. Dan berkatalah teman Nabi Yusuf yang salah satunya sudah termerdekakan ya, terbebaskan ya. Waddakara ba'da ummatin, baru ingat setelah sekian waktu ya. Ya, kata ummah dalam Al-Quran salah satu maknanya waktu ya. Di kata ummah berarti waktu di dalam Al-Quran itu adanya di surat Yusuf dan adanya di surat Hud. Antum pernah belajar surat Hud, di halaman kedua ada ayat wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulanna ma yahbisuh ya. Kalau saja azab itu ditunda sampai waktu yang ditentukan ya, mereka akan bertanya ngapa sih ini tunda-tunda sekarang aja ya. Ya, di An-Nahl ada ummah yang artinya pribadi yang berkualitas tinggi ya. Inna Ibrahim kana ummah ya. Di Ali Imran kumpulan umat manusia ya. Kuntum khaira ummah. Di Al-An'am ya semua makhluk namanya ummah ya. Ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ya. Di Al-Qasas sekelompok manusia, mungkin 5 orang, 10 orang juga disebut ummah ya. Jada ummatan minan nasi yasqun. Nabi Musa mendapatkan sekelompok manusia yang sedang mencari air ya. Ini sekedar thaqafah Qur'aniyah kita ya. Ya. Jangan sampai kalau ada kata ummah hanya terfokus kepada makna umumnya. Ummah ya umat, kumpulan manusia ya. Padahal kumpulan manusia ya, ini kalau bicara secara syar'i belum tentu juga disebut ummah ya. Misalnya di sebuah bis umum ya, atau di sebuah kereta. Di kereta itu gerbong 1 sampai 10 kira-kira berapa jumlahnya? Sebutlah 500 orang. Ya. Ya mungkin secara bahasa disebut ummah, tapi secara syar'i enggak disebut ummah ya. Ya, kalau istilah pengamat politik itu ya. Kalau ada kumpulan manusia tapi kumpulan itu tidak terstruktur, itu bukan umat namanya, itu namanya kerumunan manusia ya. Jadi asli syar'inya disebut ummah itu kumpulan manusia yang semua bersepakat terhadap satu pimpinan ya, dengan semangat sami'na wa ata'na ya.
saya siap. Ya, apapun yang kamu perintahkan, yang kamu larang kami, ya, itu baru disebut ummah. Ya. Tapi kalau ngumpul saja itu kerumunan manusia. Ya. Dan di dalam melawan kemungkaran, ya, manusia harus berbobot ummah. Ya. Ya, siap dikoordinasi, siap dimobilisasi, ya, siap diarahkan dan seterusnya. Ya. Ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Ya. Saya siap mencari penjelasan terhadap mimpi ini, ya, tugaskan saya, ya, untuk mencari orang yang bisa menjelaskan, ya. Maka dia teringat oleh saudara atau teman sepenjaranya, yaitu Nabi Yusuf, ya. Di mana Nabi Yusuf saat itu sudah terbangun, ya, sebuah mindset bahwa, ya, bahwa teman sepenjaranya itu Yusuf itu benar-benar orang yang baik, ya, orang yang nggak pernah bohong, yang sangat jujur, ya, sehingga dia tidak bisa, teman sepenjaranya ini ketika ditugaskan, ya sudah silakan cari, dia datang ke penjara menemui Nabi Yusuf. Ya, ini berarti semakin dekat ini, ya, saat-saat pembebasannya. Maka dia katakan, Yusuf ayyuhas siddiq, ya, wahai Yusuf, ya, orang yang sangat, ya, dapat dipercaya, yang sangat jujur. Dan dia menyebut Nabi Yusuf seperti itu tidak terlepas dari didikan Yusuf sendiri, ya. Ya, Nabi Yusuf sendiri menyebut temannya dengan kata ya sahibai sijni, ya. Ya. Jadi ini sebuah konsekuensi kehidupan. Kalau kamu baik, insya Allah orang itu baik pada kamu. Ya. Kamu menghargai orang, kamu dihargai orang. Ya. Ya. Yusuf wa ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqarat. Ya. Baru dia jelaskan. Ya. Berilah kamu penjelasan tentang mimpi ini. Ya. Di mana ada orang, dia nggak sebut raja. Ya. Ada orang bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, ya, dimakan oleh sapi yang kurus-kurus, dan juga bermimpi ada 7 tangkai gandum yang hijau, ada yang lainnya, ya, ya, kering. La'alli arji'u ilan nas, ya. Tolong jelaskan agar aku bisa kembali kepada masyarakat, ya. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun, sehingga mereka, ya, mengetahui, ya, mimpi ini, ya. Baik jamaah rahimakumullah, ya, inilah yang bisa kita pelajari dari sepenggal kisah Nabi Yusuf dalam kurang lebih berapa tadi 4 ayat ini, ya. Semoga bisa menjadi, ya, ibrah, pelajaran dalam manhaj hidup kita insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Syukran Gurunda. Hari ini saya sendiri mendapat sebuah jawaban tentang kegelisahan saya akibat efek dari fitnah sia-sia. Kecewa tentunya, ya, dengan kita sudah mendukung pasangan calon pemimpin kita, tapi ternyata belum ada perkembangan apakah akan memimpin atau tidak. Gurunda, apakah hari ini berkenan untuk tanya jawab atau bagaimana? Ya, insyaallah berkenan. Baik, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dibuka sesi tanya jawab terkait ini. Kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Pak Arif Wardoyo, silakan dibuka.
Pak Arif Wardoyo, kami persilakan untuk bertanya. Sudah raise hand. Mohon mic-nya aktifkan untuk admin. Mohon bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz, dalam beberapa surat ada dua kategori yang disebutkan bahwa para nabi itu disebut dengan pertama muhsinin Ustaz, dan kedua mukhlasin. Dalam aplikasi sehari-hari itu sebenarnya gambarannya seperti apa Ustaz untuk muhsinin dan juga mukhlasin? Kalau dibaca di tafsirnya kan itu ditulisnya itu kalau tafsir bahasa Indonesia dikatakan mukhlasin itu adalah orang yang disucikan, bukan orang yang ikhlas gitu Ustaz, di tafsir Departemen Agama. Tapi saya mungkin lebih ingin melihat aplikasinya Ustaz, biar kita bisa menjadi orang muslimin dengan bisa digambarkan secara singkat gitu Ustaz, biar bisa tergambar. Dan kalau Ustaz Ya, Afan. Jadi muhsinin dalam banyak ayat ya itu selalu dijelaskan orang yang berprestasi di dalam ketaatan kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Ya. Kalau kita baca katakan surat Luqman, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, ya. Huda wa busyra lil muhsinin. Ya. Apa saja muhsinin itu? Ya. Alladzina yuqimuna shalah. Yuqimuna shalah berarti hubungannya dengan Allah. Wa yu'tuna zakah, hubungannya dengan manusia. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Hubungannya dengan Allah lagi, dia yakin. Ya. Begitu juga di dalam surat Al-Dhariyat, surat Al-Imran, ya, manusia disebut muhsinin apabila ya, hubungannya dengan Allah yang sangat kuat, ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, hubungannya dengan Allah bagaimana? Banyak salat malamnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un bil asharihum yastaghfirun. Kepada manusia wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum.